Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat semua yang sudah menonton video ini ya. Ketemu lagi bersama saya Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri pastinya. Dan kali ini kita berada di seri saham pilihan ya. Di sesi saham pilihan kali ini seperti biasa kita akan mengulas secara teknikal ya, yaitu analisa teknikal saham mulai dari tanggal 28 Desember 2021 sampai tanggal 5 Januari 2022 guys. Dan adapun saham-saham yang akan kita analisa adalah BBCA, INKP, Tekim, Japfa, JPFA ya, Main, Cipin dan juga BRIS atau Bank Syariah Indonesia lebih tepatnya, oke. Dan sebelum saya mengupas saham teknikal, pastinya seperti biasa ini disclaimer on ya. Artinya setiap keputusan membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi itu murni menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri. Dalam hal ini tentu saja adalah para trader atau investor itu sendiri. Tapi harapannya konten video ini bisa memberikan set opinion atau others opinion ya. Jadi semacam pandangan lain gitu buat teman-teman sebagai referensi aja lah gitu. Secara teknikalnya mengenai sebuah saham gitu ya kan. Tentunya yang saham yang akan kita analisa saat ini. Dan sebelum lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, izinkan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan supportnya, baik itu dengan like, share konten video dari YouTube ini, dan juga memberikan komennya atau memberikan masukan saham yang akan kita ulas nantinya, ya kan? Karena kita nggak hanya di seri saham pilihan dan juga bincang saham dan juga beberapa seri lainnya. Bisa silakan buat teman-teman misalnya yang mau ngasih masukan apa sih saham yang akan kita ulas gitu. Dan juga pastinya telah memberikan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua, Anda semua dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah SWT, dan dikabulkan segala hajatnya tentunya yang baik-baik pastinya ya, bukan hajat yang jelek gitu. Oke. Dan konten ini gak hanya tersedia di YouTube tapi juga di podcast My Pod Story ya. Silakan nih teman-teman mungkin di Anchor.fm atau juga di Spotify, Google Podcast, silakan ada kok, dan macam varian kanal podcast itu ada juga kok di My Pod Story ya. Namanya My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Sobri. Dan sebelum saya lanjutkan lagi, saya izinkan juga ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang merayakan hari Natal. Selamat hari Natal dan juga selamat menyongsong tahun baru, merayakan tahun baru ya. Mudah-mudahan di tahun 2022 nanti kita bisa lebih bertumbuh dan berkembang pastinya ya kan, dan segala keinginan kita, hajat kita atau cita-cita kita tercapai lah tentunya. Oke. Dan mudah-mudahan pasar juga lebih ramai pastinya, harapannya kan seperti itu ya. Ya amin lah mudah-mudahan. Oke guys, buat teman-teman yang belum mensubscribe channel YouTube ini, yuk di subscribe dan nyalakan loncengnya ya agar mendapatkan update dari konten Maulana Nurul Sobri, dan di podcastnya silakan di follow. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung menganalisa saham dengan estimasi waktu 28 Desember 2021 sampai tanggal 5 Januari 2022. Adapun saham pilihan yang akan kita ulas adalah BBCA, INKP, Tekim, Japfa, Main, Cipin dan juga BRIS. Dan konten ini saya buat dari tanggal pada tanggal 27 Desember 2021. Oke guys, disclaimer on ya. Tonton video ini sampai selesai, oke? Oke, kita mulai dari BBCA di sini. Seperti biasa kita menggunakan RHB Trade Smart versi desktop ya untuk menganalisa grafiknya atau teknikalnya gitu. Kenapa? Karena view-nya lebih gampang gitu. Kalau lewat HP sih bisa, cuman lebih terbatas saja. Bukan terbatas tapi view-nya agak terbatas gitu. Tapi kalau lewat desktop ini kita view-nya lebih lebar gitu. Oke. Dan di sini saya menggunakan seperti biasa candlestick, juga moving average ya, mulai dari parameter 5 untuk MA1, MA2 parameter 10, MA3 parameter 20, dan juga stochastic 1413 parameternya. MACD saya nggak berubah, ini nggak berubah format. Ada CCI juga, nanti kita gunakan CCI parameter 10, 20 dan juga 30. Nah, untuk stochastic ini sendiri teman-teman bebas kok mau menggunakan parameter berapapun, tidak masalah. Itu tergantung seleranya aja lah. Oke, kita mulai dari CCI. CCI, BCA. Intinya CCI jangan lupa garisnya harus mengarah ke atas dan syukur-syukur berada di area 0 sampai 100. Kalau di area 0 sampai 100 itu artinya CCI-nya menunjukkan sinyal golden cross pastinya, atau bullish ya. Sorry, bukan golden cross tapi bullish maksud saya. Sedangkan kalau dia di bawah 0 sampai minus 100
tapi mengarah ke atas itu dia berarti technical rebound. Nah, kalau garis yang mengarah ke bawah itu berarti ada kecenderungan dia mau downtrend atau koreksi harga gitu. Oke. Oke, kita langsung saja ke sini. BBCA parameter 10 garis CCI-nya ini berada di area minus 25 ya. Sekitaran 25 26 lah ya. Jadi ini masih technical rebound saat ini. Kita akan coba kombinasikan BBCA parameter 20. Ini masih di area ya kisaran minus 50 ya 51 52 lah ya gitu. Masih technical rebound ya, garisnya karena mengarah ke atas. Sama parameter 30 juga garis mengarah ke atas. Saat ini di area 68 66-an lah, minus 66 68 ya, minus 66 sampai minus 68. Artinya apa namanya saham BBCA ini kalau secara CCI, indikator CCI ini menunjukkan sinyal dia masih technical rebound. Mudah-mudahan nanti ada sentimen ya guys. Oke, MACD, wow, MACD ini keren banget deh. Intinya MACD itu pastikan garis warna birunya itu memotong garis warna merah ke atas sehingga itu akan membentuk pola golden cross. Yang artinya apa? Artinya dia mau bullish atau uptrend lah. Tapi kalau misalnya garis warna birunya memotong garis warna merah ke bawah, itu namanya dead cross atau koreksi atau downtrend pastinya, ya kan? Dan saat ini garis warna birunya ini berada di bawah garis warna merah pastinya dan sudah menunjukkan sinyal mau mengarah ke atas ya, ini ya. Teman-teman perhatikan di sini untuk saham BBCA ini ya kan. Dan sini bisa kita lihat, saya pakai gunakan periode ini harian ya di sini ya. Dan bisa teman-teman perhatikan sendiri ini mengarah ke atas dan mudah-mudahan beberapa hari ke depan sampai akhir tahun nanti ya. Menjelang untuk akhir tahun ini mudah-mudahan nanti di pekan ini bisa lah dia sama membentuk pola golden cross atau garis warna birunya memotong garis warna merah ke atas. Oke. Itu untuk BBCA, MACD. Bagaimana dengan stokastiknya? Oke, kita lihat stokastiknya. Untuk stokastik ini sendiri ya guys, untuk stokastik ini sendiri garis warna birunya itu sudah memotong garis warna merah ke atas, artinya sudah golden cross sudah terjadi ya kan. Ini sudah terjadi nih di tanggal 24 Desember kemarin, tepatnya di hari Jumat lah ya. Dan ini masih uptrend dan saham ini cenderung oversold atau masih murah gitu. Sudah masih jenuh jual atau bisa kita asumsikan ini saham masih murah secara indikator stokastiknya gitu. Oke. Kemudian masih mengarah ke atas ya kan. Dan kita coba cek di sini. Nah, hanya saja candlesticknya cenderung sideways guys itu, dan itulah kenapa saya menggunakan nanti Fibonacci sini untuk membaca range-nya. Sebenarnya Fibonacci itu buat saya sih untuk membaca range-nya aja gitu. Oke, memang sini ada gap-gapnya sini ya, di sini ya, ada gap-gapnya di sini. Untuk MA-nya sih ini cenderung sideways ya. MA1 warna hijau, MA2 warna merah, MA3 warna biru. Artinya garis warna merah ini harusnya memotong garis warna hijau ini harusnya memotong garis warna merah ya, karena MA1-nya kan warna hijau ya. Oke, sementara ini dia masih turun-turun sih, hanya saja candlenya ini marubusu sih ya. Artinya ini candlenya ini lilinnya tuh batangnya penuh, itu namanya marubusu gitu. Yang mudah-mudahan ini jadi green marubusu sehingga nanti bisa sebagai stimulus lah agar saham BBCA ini benar-benar nanti bisa bullish lah gitu. Oke, kita coba secara Fibonacci bagaimana. Cek ya di sini ya secara Fibonacci. Oke, kita gunakan Fibonacci retracement. Saya coba mulai dari arah ini aja deh. Oke, kita coba di sini ya. Marahkan sini sebentar. Di sini aja. Oke, cukup. Oke. Untuk range dari saham BBCA ini guys saat ini ya, dia berada di area ini strong support ya, atau supportnya range-nya itu mulai dari rentang harga 7.263 atau 7.300 lah, 7.300 sampai 7.475 gitu. Ini range-nya. Jadi 7.300 sampai 7.775 ya di sini ya. Dan nanti bila dia kuat nih 7.478 nanti itu kuat, mereka tembus resistennya, nggak nutup kemungkinan saat ini berada di target berikutnya ya, menuju ke target berikutnya yaitu di level harga 7.777,42 rupiah per lembar atau 7.775 di sini. Oke. Ya mudah-mudahan dia kuat di 7.263 atau 7.300 resistennya kan, supportnya saat ini ya.
sehingga dia kuat di area supportnya ini paling enggak 7.300-an dia kuat, sehingga nanti bisa memantul ke atas menuju ke level harga 7.478,20 atau 7.500-an lah gitu. Ini area resistennya. Kalau nanti kuat break high lagi, nanti dia bisa ke level harga 7.777,42 atau 7.775 pastinya. Oke guys, mudah-mudahan seperti itu untuk saham BBCA. Kita coba baca berikutnya, yaitu saham INKP ya kan. Saham INKP. Oke, saham INKP kita mulai dari CCI. Oke, ini sudah ini ya, sudah apa namanya, overbought ya sebenarnya, yang bisa dikategorikan mahal. Tapi kalau secara indikator CCI parameter 10, kita kan coba cek lagi dengan parameter 20-nya dulu sama. Ini dia sudah berada di area 155 56 lah ya. Ini sudah agak mahal sih, tergolong mahal. Nah, tapi untuk parameter 30-nya guys. Jadi untuk parameter 30-nya ini, parameter 30-nya si INKP ini masih berada di area plus 6, atau dia bisa dikategorikan uptrend gitu, uptrend untuk secara harian. Jadi asumsinya begini, kalau tadi parameter 10, parameter 20 kan sudah jelas tuh dia overbought ya kan. Semisal terjadi koreksi, itu hal yang wajar. Tapi trennya dia masih naik gitu. Karena apa? Selama parameter 30-nya tuh masih, CCI parameter 30-nya tuh masih berada di area 0 sampai 100 gitu. Oke. Jadi yang penting itu dijaga, itu terjaga, bukan kita yang menjaga, tapi kan ini pasar yang menjaga. Oke. Dan ini ya, dia harus kuat di area 0 sampai 100 sehingga nanti tren naiknya masih terjaga, sekalipun nanti terjadi koreksi itu hal yang wajar gitu. Oke, ini untuk INKP. MACD-nya gimana? MACD-nya dia sudah golden cross ya per Jumat kemarin. Dan ini masih uptrend sebenarnya sih. Masih uptrend, garis warna birunya masih mengarah ke atas ya kan. Masih mengarah ke atas, terus juga stokastiknya ini sudah overbought sebenarnya sih. Sudah ya sama lah dengan CCI parameter 10 tadi ya. Sudah jenuh beli sehingga ini tergolong mahal sebenarnya. Oke, untuk MACD, untuk untuk candlestick-nya dengan moving average-nya bagaimana? Nah, di sini ini mudah-mudahan udah mau bentuk golden crossing. Dan dia kalau secara pola top handle ya di sini ya, dia sudah break ya. Sehingga dia punya peluang ke level harga 8.400-an. Ya mudah-mudahan lah, nanti kita cek aja ya, nanti kita akan coba pastikan ya. Karena kalau parameter parameter 30-nya sih dia masih bisa naik gitu, masih uptrend gitu ya kan. Meskipun untuk jangka pendeknya mungkin nanti kalaupun terjadi koreksi ya hal yang wajar sebenarnya sih. Mungkin, tapi maksudnya koreksinya itu hanya tentatif aja gitu, karena profit taking aja gitu, bukan karena dia terkoreksi karena sebuah sentimen yang nggak bagus di emiten. Ini asumsi teknikal ya, saya nggak tahu lagi nanti kalau ada sentimen negatif, saya nggak tahu lagi gitu. Tapi kalau secara teknikal sih seperti itu bacanya. Oke, di sini saat ini dia berada di area resistennya ya, yaitu di level harga 8.259,70 lembar. 8.259,70 rupiah per lembarnya gitu. Dan saat ini kan ditutup di level harga 8.200. Sedangkan untuk supportnya saat ini berada di level harga 7.817,30 rupiah per lembar gitu. Jadi range-nya saham ini adalah di level harga 7.817,30 sampai 8.259,70 rupiah per lembarnya. Dengan strong supportnya di level harga 7.187,45 rupiah per lembar, dan strong resistennya atau target berikutnya apabila nanti break high di level harga 8.259, maka dia akan menuju ke level harga berikutnya yaitu 8.702,10 rupiah per lembarnya gitu. Jadi ini strong resistennya ya tadi ya, 8.700 itu strong resistennya guys. Oke. Itu INKP. Kita lanjut ke saham Kim ya kan, Kimia. Oke. CCI parameter 10 sama ya dengan INKP tadi, ini berada di area mirip lah saya bilang, kan sama persis. Plus 126 sudah overbought juga ya kan. Nah, hanya saja parameter 20 ini masih kuat nih dia parameter 20-nya nih masih bullish ya. Masih bullish, yaitu di area 30 senan. Oke, masih oke, ini dia. Menarik nih.
Tapi parameter 30-nya masih technical rebound. Artinya antara INKB sama Tekim saya lebih cenderung ke Tekim kalau asumsi CCI, ya kan? Kalau asumsi CCI. Nah, kita nanti tinggal lihat aja secara utuh bagaimana. Atau kita lihat aja nanti di pasar, ya kan? Masih di area minus 25 persenan ya, sehingga saham ini masih technical rebound untuk mid termnya. Tapi kalau untuk shortnya dia sudah overbought. Mungkin nanti akan ada koreksi, tapi itu hal yang wajar. Sekali lagi, karena apa? Karena parameter 20-nya ini masih kuat, sehingga nanti kalau misalnya terkoreksi juga dia cepat baliknya kok. Mudah-mudahan seperti itu kalau berdasarkan indikator CCI. Oke. Golden Cross juga di saham Tekim ini per hari Jumat kemarin sih ya, 24 Desember gitu. Garis warna biru memotong garis warna merah ke atas, Golden Cross tulis ya. Bisa nggak sih? Bisa aja gitu, karena tadi kan kita lihat aja kalau kita mau masuk sih bisa aja gitu, karena kan tadi parameter 20-nya sisanya masih oke. Tekim stokasiknya sudah overbought juga sih, tapi oke lah kalau misalnya kita mau, ini sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya sih, hanya memang agak rawan aja gitu. Untuk candle di sini MA1 warna garis warna hijau, MA2 garis warna merah, MA3 garis warna biru ya. Nah, ini Golden Cross nih per hari ini ya. Bukan per hari ini. Mungkin besok atau lusa ini udah Golden Cross ya. Jadi saham Tekim ini menarik banget tuh kita perhatikan ya. Disclaimer on, oke. Kita coba cek di sini. Sebentar. Coba pastikan lagi di sini kali ya. Aja deh, bisa jauh-jauh. Oke, untuk saham Tekim ini sendiri, teman-teman bisa perhatikan sini ada ya sini. Dia berada di area resistennya yaitu di level harga Rp7.854,41 per lembar. Jadi Rp7.850 per lembar itu area resistennya saat ini. Kalau besok misalnya ditembus break high gitu, ya bisa ke resisten berikutnya yaitu ke 8.199 atau 8.200 lah gitu. Tapi supportnya dia di level harga Rp7.362,62 per lembar atau Rp7.350 per lembarnya, itu supportnya. Sedangkan strong supportnya sementara ini agak jauh ya, di level harga Rp6.736,18 per lembar atau Rp6.750 lah per lembarnya. Ini strong supportnya gitu. Sedangkan supportnya ini kan support saat ini kan 7.350 tuh. Jadi kalau besok misalnya break high tuh 7.850 ya, itu break high tuh, nanti dia bisa ke 8.100 atau 8.200 gitu. Ya bisa lah, harusnya bisa sih gitu. Harusnya sih bisa sih gitu. Apalagi dengan mudah-mudahan nanti ada sentimen lah, ya kan, sentimen positif pastinya, sehingga nanti dia bisa ke 8.200 atau bahkan ke 8.545,25 rupiah per lembarnya. Jadi ini targetnya 8.545, ini target sementara saat ini ya. Kemudian bisa lah dicapai gitu ya. Tadi disclaimer on, oke. Oke, kita lanjut ke Java. Wow, ini Java. Ini overbought banget nih dia. Oke, kita coba cek parameter 20 ya. Sama juga, ini sudah overbought banget. Jadi tapi kalau koreksi wajar. Parameter 30 juga. Bukan minus ya. Ini plus 106 ya. Plusnya 106. Jadi ya sebenarnya sih kalau masuk saham ini sih agak riskan sih gitu, karena ini kan sudah di overbought gitu ya. Oke, sebelum nyebutin ini angkanya tadi. Java CCI parameter 10 itu 329 rupiah. 329%. Parameter 20-nya ini di atas 400 malah ini. Parameter 30 ini 111% ya. Jadi sudah overbought gitu. Kalau untuk long sih saya pikir Java ini bagus masih sih. Tapi kalau untuk shortnya ini kita harus hati-hati. Oke, Java. Oke, karena harga telur naik kali ya. Oke, ini masih uptrend juga ya. Ini masih uptrend Java ini. Untuk MACD masih terjaga. Garis warna birunya masih mengarah ke atas ya, meskipun di atas garis warna merahnya.
Stokastik juga ini sudah overbought juga nih, tinggal koreksi aja sih, koreksi bukan downtrend ya, bisa aja itu karena profit taking gitu. Dan sini bisa kita perhatikan ada ini ya, ada apa namanya, ada golden cross ya, baik MA1 MA2 itu menggolden crosskan MA3 gitu. Yang parameter 20 tapi MA3-nya di sini. Oke, ini Java. Nah, apakah besok masih naik ya, kita lihat aja ini di apa namanya, di range-nya nanti. Oke. Kita coba perhatikan range-nya sebentar. Oke, saya ngambil di sini aja. Oke. Java. Java range-nya saat ini berada di range ini sudah tembus ya. Resistennya 1685 itu sudah tembus karena dia ditutup di level harga 1705 ya. Sehingga range-nya berikutnya targetnya itu 1717,17 rupiah per lembar atau 1750 rupiah per lembarnya. Ini target berikutnya. Sehingga range-nya untuk apa, untuk supportnya kan itu di 1685 nih. Tapi strong supportnya itu di 1623,38. Artinya selama Java kuat di atas 1625 ya kan, atau 1685 ya, dia bisa atau dia berpeluang masih ke level harga 1750, bahkan sampai ke level harga 1840-an gitu. Asalkan dia kuat di level harga 1625 sampai 1685 gitu. Oke, dia harus kuat di atas itu sehingga nanti uptrendnya, trend naiknya itu masih terjaga. Tapi kalaupun terjadi koreksi, dia nggak boleh lebih dari 1625 ini tadi atau 1623. Nggak boleh lebih rendah dari ini ya, dari resistennya ya gitu. Itu untuk Java. Kita lanjut ke main. Oke, di main gimana? Nah, ini main saham Melindo Feed Mill, sorry. Maaf ya, di sini parameter 10 plus 100 udah di area 109 ya, lumayan overbought sebenarnya. Oke. Di sini juga ini masih bagus ya main ini, CCI-nya nih. Dia di angka 65% ya, sehingga ini masih bullish. Parameter 30-nya 0,68. Oke lah, ini masih uptrend lah gitu. Ya, untuk shortnya ini memang agak overbought ya gitu, tapi oke lah gitu. Oke. MACD juga masih uptrend ya, garis warna birunya ini masih mengarah ke atas dan dia meskipun di atas garis warna merahnya ya. Stokastiknya gimana? Stokastiknya ini juga masih ini udah overbought sebenarnya, di atas 80%. Kita harus hati-hati nih. Kalau jadi koreksi nanti bisa agak dalam nih. Tapi kalau lihat dari CCI-nya tadi, parameter 20 dan parameter 30 dia masih oke, masih bagus kok sebenarnya. Disclaimer on, oke? Oke, sebentar kita coba lagi. Ini begini saja. Sebentar ya. Oke, seperti ini. Sebentar. Ya, mungkin saham ini sebenarnya rebound ya setelah fase downtrendnya ya. Nah, kalau kita lihat kan memang cenderung downtrend ya. Oke. Range-nya saat ini untuk main itu di level harga 661,90 sampai 704,71 rupiah per lembar gitu. Resistennya itu di 704 ya. Dengan untuk supportnya itu di level harga 661 gitu. Dan saham ini per tanggal 27 Desember 2021 di hari Senin dia ditutup di level harga 700 rupiah per lembar. Mudah-mudahan besok atau kedepannya dia bisa uptrend ya, bisa break height gitu. 704 ini 705 lah dia tembus ya, sehingga nanti bisa ke level harga 739,30 atau 740 rupiah per lembar gitu. Kalau masih kuat lagi dia bisa ke target berikutnya yaitu ke 773,90 sampai 823,16 rupiah per lembar gitu. Oke, itu gambarnya untuk main ya gini. Mudah-mudahan, tapi catatannya dia harus kuat nih di area 704. Jangan sampai dia nanti turun lagi di bawah 700, nanti dia bisa ke 660 rupiah lagi nanti. Tapi optimis saja karena parameter indikator CCI parameter 20 dan parameter 30 masih menunjukkan sinyal penguatan. Oke, kita lanjut ke Cepin. Cepin.
Oke, di sini ada Cepin. Ini Cepin ini bagus ya. Dia plus 9, di 19% parameter 10, artinya ini uptrend ya. Ini uptrend. Oke, sedangkan parameter 20-nya masih technical rebound karena minus 18. Tapi mengarah ke atas ya, mengarah ke atas. Garisnya mengarah ke atas semua, baik parameter 10, 20, 30 itu mengarah ke atas semua. Jadi technical rebound ini juga minus 18, artinya technical rebound di saham Cepin. Tinggal kita nunggu 2 hari 3 hari ke depan nih, mudah-mudahan nanti bisa membentuk pola uptrend atau bullish ya, nanti harapannya ke sana, harapannya. Oke. Oke, di sini MACD garis warna biru masih mengarah ke atas meskipun agak apa ya, agak landai ya. Agak landai bukan berarti dia mulai itu rendah, tapi agak kurang ganga aja sih gitu. Kurang kenceng gitu, sudutnya tuh masih cenderung sedikit gitu. Kalau ganganya kenceng atau sudutnya tinggi tuh itu strong bullish tuh gitu. Strong uptrend lah gitu ya kan. Dan masih relevan. Nggak bisa dibilang murah, nggak bisa dibilang mahal karena stokastiknya ini berada di area 50%, artinya saham ini masih layak lah untuk kita perhatikan ya kan. Yang nggak overbought, yang nggak oversold juga gitu. Oke, kita lanjut ke grafik ini, candlenya. Ya mudah-mudahan nanti ini golden cross ya. Tapi harusnya ini udah golden cross, belum. Dan besok atau lusa ini bisa golden cross lah. Saham Cepin. Mungkin karena akhir tahun ya, sehingga digeret harga telur itu ya, akhirnya naik ayam dan telur. Oke, sebentar, saya coba hapus dulu. Sebentar. Bentar guys. Oke, di sini saja cukup saya pikir. Ini masih bukan masih sih. Sebenarnya berada di area strong support ya, zona merah gitu. Tapi ini udah mulai ada sinyal. Kita perhatikan dari indikator CCI, MACD, stokastik tadi udah menunjukkan sinyal dia mau rebound gitu. Oke. Range-nya saham ini saat ini berada di level harga Rp5.569,78 per lembar sampai Rp5.976,69 per lembarnya. Mudah-mudahan nanti bisa break high ya, tembus resistennya yaitu di level harga 5.976 dan dia bisa menguat sampai ke level harga 6.225 atau 6.250 lah nanti. Kalau masih menguat lagi ya dia bisa aja ke level harga berikutnya yaitu di kisaran 6.425 atau 6.450-an lah gitu. Dan kuat di sana ya kan. Dengan catatan kalau nanti sudah break high jangan sampai dia turun lagi harganya di bawah 5.975 gitu. Artinya dia masih jangan sampai di bawah 5.950 lah paling enggak. Oke. Itu untuk Cepin. Kita lanjut ke BRIS. BRIS ini bagus loh sebenarnya. Nah, ini dia bullish ya, sini sisanya menunjukkan sinyal bullish karena parameter 10 di area 44 ya, 44%. Sehingga ini masih bullish di sini, guys. Oke, sebentar. Parameter 20 minus garis CCI mengarah ke atas tapi minus 18, artinya dia technical rebound. Oke, parameter 30-nya ini minus 56 mengarah ke atas garisnya technical rebound, tapi kalau untuk short-nya saham ini menarik karena bullish ya di sini ya, ada sinyal bullishnya. Ini juga golden cross ya per hari kayaknya sih per hari ini ya golden cross-nya. Oh enggak, per hari Jumat kemarin golden cross, garis warna biru memotong garis warna merah ke atas. MACD, jadi golden cross. Stokastik juga ini masih ideal ya untuk kita perhatikan, nggak di bawah 20%-an, nggak di area 80%-an. Artinya kalau di area 20%-an kan itu oversold ya, itu murah. Tapi kalau di area 80%-an berarti itu overbought atau cenderung mahal atau jadi beli ya kan. Oke, seperti ini kita perhatikan ininya ya, candlestick-nya. Ini juga golden cross MA1 memotong garis MA2 ke atas ya, golden cross, sehingga saham ini masih memiliki peluang untuk menguat lagi guys. Oke, saya coba dari sini saja. Bentar. Oke, seperti ini ya.
Untuk range-nya saham ini saat ini berada di level harga 1713 sampai 1950. Jadi supportnya di 1713 ya kan. Sedangkan resistennya yaitu di level harga 1950,66 rupiah per lembar. Oke. Dan nanti bisa ke 1950 sehingga nanti bisa menuju ke level harga berikutnya yaitu ke level harga 2136,64 atau bahkan sampai ke 2267,27 rupiah per lembarnya. Oke, nanti bisa lah ke paling nggak ke level harga 2000-an lah ya, harapannya ke sana. Oke guys, itu saja di seri saham pilihan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan oh ya, saya juga ingin menyampaikan buat teman-teman yang pengen buka akun trading atau investasi di RHB, silakan saya tampilkan sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya, nanti bisa langsung klik aja via smartphone gitu. Dan jangan lupa untuk pada waktu Anda memilih mengetahui RHB dari mana misalnya, Anda tinggal pilih dari salesnya atau tekan kode pilih sales, dari saya mengetahui dari sales dan pilih kodenya itu BM5, oke? Agar nanti di under saya gitu. Oke, itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi disclaimer on, dan jangan lupa buat teman-teman semua, bagi yang belum subscribe, yuk ditekan tombol subscribe dan loncengnya agar mendapatkan update dari konten YouTube Maulana Sobri, dan juga follow di Spotify podcast di Spotify ya, atau dimanapun lah podcastnya ya, My Pod Story, silakan. Dan terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan agar kita segera keluar dari pandemi ini, dan nanti pasar akan kembali ramai lagi pastinya. Ya kan, siapa yang nggak mau kalau pasarnya ramai lagi ya kan. Dan yang belum vaksin, jangan lupa untuk vaksin ya. Dan happy trading and happy investing. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.